Yunani bagian utara. Beda ya, utaranya Yunani gitu. Oh Tuhan tolong supaya nggak keprotut salah ngomong ini ya saudara ya. Nah saya kalau belajar firman Tuhan kita harus selalu mau tahu kita harus tahu latar belakang penulisan Alkitab atau perikop yang kita baca. Nah saudara, Rasul Paulus yang melatar belakangi Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat yang ada di Makedonia. Rasul Paulus itu ingin meluruskan ada ajaran-ajaran yang mulai salah, ada ajaran-ajaran yang mulai sesat gitu ya. Dan itu membingungkan penduduk yang ada di Makedonia. Paulus meluruskan supaya mereka itu tidak salah menyikapi, tidak salah sikap gitu ya. Ketika hidup di akhir zaman menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai salah gitu sikap kita gitu Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, heboh saudara, rapture akan terjadi tanggal 23 September gitu ya. Dari awalnya saya apa-apaan, tapi ya akhirnya ya pengen kepo juga gitu saudara ya. Cari gitu di YouTube, ini siapa sih? Oh ternyata ini, oh ternyata gini ya. Sudah seperti itu. Ya rapture cepat atau lambat itu pasti akan terjadi ya. Cepat atau lambat rapture akan terjadi. Tuhan akan datang kedua kali itu cepat atau lambat ya pasti akan terjadi gitu saudara ya. Saudara kalau rapture terjadi itu belum kiamat saudara. Rapture terjadi itu pengangkatan, kalau kiamat itu semua sudah, kehidupan itu sudah berakhir di muka bumi ini. Kalau yang namanya rapture, orang-orang yang sudah diperbarui rohnya itu akan diangkat oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Sudah tidak bisa lagi berbuat dosa saudara. Roh Kudus juga diangkat. Jadi pada saat rapture terjadi, Roh Kudus itu sudah tidak ada di bumi ini saudara ya. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal, betul saudara. Nah seperti itu. Rasul Paulus mau supaya jemaat di Makedonia ini mereka nih seperti Paulus simpulkan kalau boleh saya baca dalam ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ajaran-ajaran kebenaran tentang firman Tuhan, saudara. Ya, baik itu yang kamu terima secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan, itu yang disampaikan oleh Paulus ketika dia mengajar di sinagog di Tesalonika, saudara ya. Kalau yang disampaikan secara tertulis, ya berupa surat ini dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Rasul Paulus gak lama berada di Tesalonika saudara. Sekitar 3-4 minggu seperti itu. Tahu dari mana Kak Susan? Ya saya mencari-cari saudara ya. Ternyata saya tuh, ini Paulus ini berapa lama gak sih gitu ya saudara ya. Ini berapa lama? Ternyata Paulus itu gak lama di Tesalonika. Saya Alkitab biakah gitu ya. Oh ternyata ada di Kisah Para Rasul ya. Kalau kita lihat nanti, di situ dikatakan di Tesalonika itu ada rumah ibadat Yahudi. Paulus mengajar Paulus mengajar 3 kali sabat. 3 kali sabat itu kurang lebih 3 minggu saudara. Tapi ya enggak 3 minggu pasti gitu ya. Ada beberapa mungkin hari-hari selanjutnya Paulus mengajar. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali kepada ayat yang 15 tadi. Paulus merangkum di situ, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Saudara, mengapa Paulus bisa menyampaikan, merangkum seperti itu? Ternyata ada yang mendasari pemikiran Paulus. Nah itu yang akan kita pelajari secara bersama. Saya kembali naik ke atas ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara, ini bukan hal yang baru bagi Paulus gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca 1 Tesalonika pasal 1, 2 Tesalonika pasal 1 nanti saudara akan temui. Kami harus mengucap syukur kepada Allah, kami harus mengucap syukur kepada Allah. Itu selalu diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menganggap penting. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, iya ya, diulang-ulang gitu kalimat itu, diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Berarti itu penting saudara.
Yang mendasari pertama adalah tentang kasih Allah. Seringkali kalau Bapak Ibu hadir dalam sebuah ibadah, pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, itu selalu ngomong seperti ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, betul ya? Saya pun juga sering ngomong kayak gitu, bolak-balik. Saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bla bla bla. Kalimat pendahulu atau pembukanya tuh umumnya seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk kembali merenungkan kasih Tuhan dalam hidup. Saudara, merenungkan kasih Tuhan dalam hidup ini penting, saudara. Paulus tidak mau jemaat yang ada di Tesalonika ini hanya sekedar tahu kasih Tuhan, tapi tidak merasakan kasih Tuhan. Saudara, kalau kalimat ini ditujukan kepada setiap kita, saya dan saudara kita semua, apakah sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih merasakan kasih Tuhan, atau kita hanya sebatas tahu kasih Tuhan? Ya, saya tahu kasih Tuhan. Tapi kok saya belum merasakan kasih Tuhan gitu ya? Saudara, sulit untuk kita menjawab kadang-kala, betul ya? Saudara, timbul pertanyaan dalam diri setiap kita manusia. Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, mengapa doaku belum Kau jawab Tuhan? Kalau dijawab oleh Tuhan, Tuhan, Engkau sudah jawab doaku. Kalau Engkau mengasihi aku, tapi mengapa jawaban doa yang aku terima beda dari yang aku doakan? Apakah Tuhan mengasihi aku? Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, mengapa utangku masih banyak, cicilanku masih numpuk Tuhan, enggak lunas-lunas. Apa Tuhan mengasihiku? Tuhan, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa istriku kok panggil pulang duluan, suamiku kok panggil pulang duluan, papa mamaku Tuhan sudah panggil sebelum aku bisa membahagiakan mereka. Apakah Tuhan mengasihiku? Saudara, ketika kita pertama kali cinta mula-mula, saudara ya, kasih mula-mula, excited, kasih kita kepada Tuhan itu besar gitu loh. Kita tidak hanya sebatas tahu, tapi kita merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Tesalonika untuk merenungkan kembali tentang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Paulus ini selalu berkata, aku mengucap syukur. Saudara, engkau dikasihi Tuhan. Amin. Engkau dikasihi Tuhan. Siapa bilang engkau tidak dikasihi Tuhan? Siapa yang bilang, saudara? Pak Gembala sudah khotbahkan bolak-balik, saudara ya. Beberapa bulan yang lalu beliau sering tanya seperti ini. Biasanya untuk diberkati biasanya untuk supaya kita dikasihi, diberkati, kita harus melakukan perbuatan baik. Enggak, saudara. Kita sudah dikasih, kita selalu dikasihi Tuhan. Dan saya mau tegaskan di sini, kasih Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Tidak ada kadaluarsanya, tidak ada expired. Kalau kita beli makanan minuman di supermarket, ada expirednya, saudara. Ada masa kadaluarsanya. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa dalam hidup kita, saudara. Saya akan lanjut dari kalimat selanjutnya. Paulus lanjutkan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Katakan bersama saya, telah memilih kamu. Kasih salam buat yang ada di sebelah kiri kanan. Selamat, kamu dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Saya tepuk dadanya. Setelah saudara kasih selamat, tepuk dada saudara. Bangkitkan iman, ya, aktifkan. Saya dipilih Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saudara, kita dipilih Tuhan dari mulanya, saudara. Dari mulanya kita ini sudah dipilih Tuhan. Mengapa Tuhan memilih kita? Enggak tahu. Yang kita tahu, ya itu sudah mutlak keputusannya Tuhan gitu ya. Tuhan pilih kita ya. Satu hal yang saya percaya, ya Tuhan mengasihi kita gitu loh ya. Dipilih untuk diselamatkan. Saudara, kalau saudara beli baju ada pilihan A, B, C di Shopee gitu ya. Dari toko yang satu searching di toko berikutnya akhirnya kita pilih. Kenapa saudara pilih yang itu?
Yaitu yang paling menarik, pingin saudara miliki, betul? Tuhan memilih kita. Ya karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu memiliki kita seutuhnya. Amin. Kita nih dipilih Tuhan, saudara. Kapan? Dari mulanya. Jangan lupakan itu, saudara. Sehancur apapun, sejelek apapun atau kondisi apapun, dosa apapun yang telah kita perbuat, ingat kita ini dipilih oleh Tuhan, saudara. Dari mulanya, untuk apa? Untuk diselamatkan. Yohanes 15 ayat 16, minta tolong dibantu untuk ditayangkan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kalimat yang awal saya bacakan ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara, ini perkataan yang sangat penting yang diucapkan Yesus pada malam terakhir sebelum ia diserahkan, sebelum ia disalib. Saudara, kita dipilih Tuhan ini untuk diselamatkan, saudara. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, karena kita dipilih Tuhan, ada tujuan ilahi dalam diri kita, saudara. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini, flashback, saya mundur ke perjanjian lama. Saya tuh ingat, saudara ya, Abraham punya istri berapa? 2, 3 ya Pak Pendeta. Abraham tuh punya istri 3. Ada Hagar, ada Sarai, ada Keturah di situ kalau saudara baca. Tapi yang sering dibahas itu 2 aja ya. Abraham punya istri 3, tapi yang sering dibahas itu 2. Hagar dan Sarah. Dari Sarah lahirlah Ishak. Nanti terima hadiah Bu ya. Kayak kuis Alkitab jadinya. Ya, dari Sarah lahirlah Ishak gitu saudara ya. Dari Hagar lahir Ismail. Saudara, kalau secara nalar, secara logika kita kan berkata, Ishak ini anak perjanjian. Secara nalar, secara logika kita ngomong seperti ini. Ya iya, Ishak anak perjanjian. Karena ibunya Sarah itu adalah istri yang sah gitu ya. Kalau Hagar ini kan gundik, mohon maaf, gundik, selir gitu ya. Ya jelas anak perjanjian Ishak saudara. Tapi percayalah bahwa di balik semuanya itu ada kedaulatan Tuhan yang sudah memilih Ishak menjadi anak perjanjian. Dari Ishak turun lagi punya anak siapa saudara? Esau dan Yakub. Kita kuis-kuis sedikit-sedikit saudara ya. Dari Ishak turun punya anak Esau dan Yakub. Anak sulungnya bernama Esau, kakaknya Yakub. Tapi kalau kita lihat 12 suku Israel ini lahir dari keturunannya Yakub. Kenapa bukan Esau? Dia anak sulung, dia punya hak kesulungan. Saya juga bertanya-tanya semalam tuh ya. Iya ya, di balik semuanya tuh ya karena Tuhan yang memilih. Karena Tuhan yang memilih. Yunus disuruh pergi ke kota A, pergi ke kota B. Saudara, nah bandel ini ya saudara ya. Tapi karena Tuhan itu memilih Yunus, Tuhan saya mau katakan simpelnya kayak gini saudara. Saudara pilih pasangan hidup bagi yang sudah menikah loh ya. Bagi yang sudah menikah. Saudara pilih pasangan hidup, kalau saudara sudah cinta, saudara sudah tresno, tetap akan dikejar, betul? Sampai kudapatkan. Saudara ya. Seorang pria, mohon maaf ya bagi kaum pria, maaf. Kalau dalam masa-masa pacaran, gunung akan kudaki, laut akan, coba kalau musim hujan banjir nggak datang saudara. Belum tentu, ya kan? Ya belum tentu gitu loh saudara. Nah kembali tadi, dipilih Tuhan. Yunus meskipun sudah cengkal gitu saudara ya, akhirnya dibuang ke laut, ya tetap ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ditangkap Tuhan, dimasukkan dalam perut ikan. Saudara, dulu saya ngajar sekolah minggu ya, perut ikan. Saya dulu diajar oleh guru saya, ya, perut ikan gitu saudara. Itu sebetulnya itu makhluk besar seperti ikan yang menyerupai ikan. Jadi Yunus itu gak masuk dalam perut ikan gitu loh ya. Jadi makhluk besar seperti ikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi, Adam dan Hawa tinggal di mana?
Taman Eden. Itu bukan Taman Eden, taman yang berada di Eden, yang berada di sebelah timur, saudara. Nah, seperti itu. Udah dicintai Tuhan, dikejar sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan. Meskipun Yunus tidur di geladak kapal paling bawah, ya dicari, digoleki sama Tuhan, saudara. Tuhan pilih Yunus, itu wes karena Tuhan pilih Yunus, tidak bisa diganggu gugat, saudara. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, mengapa saya jadi Kristen? Saya akan jawab, saudara, ya karena papa mama saya Kristen. Nenek, opa, oma saya Kristen. Nenek moyang saya Kristen gitu, saudara. Tapi coba saudara tanya sama Pak Evan. Kapan Pak Evan ini menjadi Kristen? Ya nanti saudara tanya sendiri gitu ya. Setelah menikah dengan Kak Ina, beliau memutuskan untuk masuk Kristen gitu, saudara ya. Tapi di balik semua itu percayalah, Tuhan sudah memilih Pak Evan. Pak Aris juga terima Yesus. Pak Aris mungkin, ya saya menerima Yesus, saya pilih Yesus. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan yang sudah memilih Pak Aris. Tuhan yang sudah memilih Pak Evan. Kalau saudara tahu Bu Sih, Pak Tom mana gak hadir hari ini ya. Bu Sih juga, ya saya pernah ngobrol dengan beliau. Ya beliau tuh ikut Tuhan ya setelah menikah dengan Pak To itu, saudara ya. Nah seperti itu. Kita apapun itu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak bergantung kepada usaha manusia, tapi dari keputusan Tuhan untuk memilih setiap kita. Amin, saudara. Sejatuh apapun, saudara, apapun keberadaanmu. Oh, Kak Susan, saya sudah jatuh dalam dosa pornografi. Saya sudah jatuh dalam dosa seks bebas, mohon maaf saudara ya. Saya sudah jatuh dalam dosa persinahan. Ingat, engkau dipilih Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan ya sudah, tinggal putar balik, bertobat gitu ya saudara ya. Simple saya ngomong saudara. Nah saudara, saya akan lanjutkan dalam kalimat yang berikutnya. Tadi yang kedua, yang pertama Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan memilih kita. Yang selanjutnya adalah sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kita dipilih diselamatkan oleh Allah. Roh Kudus yang menguduskan kita. Dan keselamatan itu bukan hanya sekedar status, tetapi proses pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini berlangsung secara terus-menerus. Katakan, terus-menerus. Roh Kudus menguduskan saya. Terus-menerus. Roh Kudus enggak menguduskan kita ketika ada perjamuan kudus doang. Roh Kudus enggak menguduskan kita pada saat Natal. Roh Kudus tidak menguduskan kita pada saat Paskah. Terus menerus sampai kita menerima janji Tuhan pada kekekalan nantinya. Saudara, satu hal saya mau ingatkan seperti ini. Meskipun Tuhan itu sudah memilih kita, tetapi Tuhan itu tidak bisa memaksakan kepada setiap kita untuk kita datang padanya. Tuhan gak paksa. Manusia itu tetap memiliki yang namanya free will atau kehendak bebas. Hidup itu pilihan, betul saudara ya. Dalam ilustrasi saya mau mengajak saudara, misalnya kita bayangkan ada sebuah rumah yang terbakar saudara. Ada rumah yang terbakar, ada penghuni rumah tersebut yang sedang tertidur. Kita bayangkan ya, yang susah membayangkan boleh sambil merem-merem dikit. Rumah yang terbakar, ada penghuni yang tertidur saudara. Nah mungkin orang-orang yang ada di luar rumah itu mungkin akan teriak-teriak, bangun, bangun, kebakaran, kebakaran gitu ya. Bangun, bangun. Enggak ada cara lain supaya penghuni ini bisa selamat, dia harus bangun. Saudara jangan tanya saya gimana cara menyelamatkan orang dalam kebakaran. Itu adalah tugasnya Pak Damkar 112 ya. Jempol mantap gitu ya. Kita tidak fokus bagaimana cara membangunkan orang tersebut, tapi yang mau kita lihat itu begini, setelah orang itu bangun, saudara,
Apakah orang itu memutuskan untuk lari meninggalkan rumah yang terbakar, maka ia akan selamat? Atau ketika orang itu sudah bangun, tinggal di rumah tersebut. Itu kan pilihan orang tersebut. Orang-orang udah teriak di sekelilingnya, kebakaran, kebakaran, bangun, lari. Loh kalau dia memilih untuk tinggal, terus sia-sia teriakannya gitu saudara ya. Ya dia tetap milih, enggak mau, aku mau tetap tinggal. Oh ternyata diselidiki sebelum dia bangun, dia mimpi gitu ya mungkin saudara ya. Seperti ada di sauna gitu, panas, panas, panas gitu ya saudara. Ketika bangun, kebakaran. Ini kebakaran apa ada di sauna gitu ya. Kalau orang yang sudah bangun ini dia tidak memutuskan untuk lari keluar, apakah dia bisa selamat? Tidak. Jadi ini tergantung pilihan dan respon hati seseorang. Keselamatan itu sudah dianugerahkan Tuhan buat kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Saudara kalau tanya sama saya berarti kita harus percaya Yesus, jawabannya ya. Kalau saudara mau sedikit saya paksakan, ya gitu ya. Ya, harus bahkan. Apakah saya harus percaya Yesus? Ya dan harus. Apakah saya harus mengikut Yesus? Ya dan harus. I have decided. Aduh, follow saudara ya. I have decided to follow Jesus. Gak usah dilakukan lah. Malu sama Koko Johnson saudara ya. Penyanyi kita. Nanti bulan Desember dia akan perform. Bersama dengan adik-adik youth yang terkasih. Nantikan tanggal penayangannya. Tanya bocorannya sama Pak Gembala. I have decided to follow Jesus, no turning back, saudara. Kita memutuskan untuk memilih dan mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, kita ini hanya tidak sekedar menjadi followernya Yesus gitu. Tapi ketika kita mengikut Yesus, kita harus next level. Jadi apa? Jadi murid-muridnya Tuhan. Follower itu beda dengan murid, disciple saudara ya. Saya pernah malam-malam gitu saudara, dengar firman Tuhan gitu ya di YouTube. Saya lihat judulnya, saya dengar. Hamba Tuhan yang ngomong seperti ini, kalau kita memilih Yesus, kalau kita mengikut Yesus sebagai follower, kita tuh hanya sekedar ditransformasi. Tapi kalau kita memutuskan mengikut Yesus itu sebagai murid, kita tidak hanya sekedar ditransformasi, tapi juga direformasi, saudara. Ya, saya dengar, saya lihat ini, wah, saya mau dengar ini. Kayak Yesus gitu, saya mau dengar, saudara ya. 10 menit pertama, 15 menit pertama saya duduk gitu, excited. 10 menit berikutnya saya mulai berbaring, saudara. Mendengarkan, mata mulai berat tapi makso, telinganya ditajam-tajam no gitu jadi ya. Jadi masih udah berbaring peluk bantal gitu masih dengar-dengar. 10 menit berikutnya saudara bisa pastikan saya sudah merem saudara ya. Jadi berakhir di transformasi dan reformasi. Saya nggak dengerin ini jelasinnya. Jadi saudara saya mau jelasin ke saudara, saya ingat momen itu saya sudah tertidur Tuhan ya. Ketiduran saudara. Kalau saya dengar mungkin saat ini saya bisa jelaskan tidak hanya ditransformasi, direformasi. Atau nanti dijelaskan sama Pak Gembala. Lebih ahli beliau. Dengan jam terbangnya yang tinggi saudara ya. Saudara, siaran pagi, siaran ulang ya. Siaran siang, malam gitu saudara. Luar biasa. Saya tuh gede-gede ke Tuhan. Kita nih sebagai domba gitu saudara ya. Semangat itu memotivasi. Saya tuh dalam hati gini ya, guyonan saudara. Dah Neo aku kapan persiapannya ini ya Tuhan ya. Udah gitu nanti ngomong apa firman Tuhan lagi di doa fajar gitu ya, Sabtu wih. Itu saya tuh lihat wow amazing luar biasa saudara ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan sekali lagi saya mau katakan. Kita dipilih oleh Tuhan tapi juga Tuhan itu tidak paksakan kita untuk datang padanya. Pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan saya. Kalau mau selamat, ya percaya Yesus. Ikut Yesus, saudara ya. Percaya saja. Oh, balik lagi lagu. Percaya pasti kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah seperti itu, ada lagunya juga saudara kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih. Jadi apa saudara?
Kita dipilih dan dikudus. Ya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Saudara, maaf ya, sedikit menyakiti telinga Anda gitu ya. Saudara, sedikit menyakiti telinga ya. Saudara, saya tuh ingat dulu ya, saya ini juga bertumbuh dalam persekutuan doa gitu ya. Ketua PD-nya tuh membagikan jadwal gitu. Dia nggak lihat, pokoknya semuanya tuh dihantam. Ada jadwal bawa firman, ada jadwal pimpin pujian WL gitu ya. Ketika saya nanti jadwal saya WL gitu, saya sudah neredek ini saudara ya. Waduh, saya ini nggak bisa tembak nada, musik main saya bingung nih tembak nada gitu saudara. Saya senggol adik saya atau teman saya, bantu ngangkat ya nanti ya pas nyanyi. Bantu ngangkat ya. Kadangkala kemampuan nyanyi yang pas-pasan, tapi suka lagu ini, ya saya pilih gitu saudara ya waktu itu ya. Pulangnya saya tuh dimarahin sama adik saya saudara. Waduh, saya bilang gini, kamu kalau misalnya gak bisa lagu itu ya jangan nyanyi, pilih lagu itu. Loh, tapi aku seneng, lagu ini membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, bla bla bla. Kamu dewe gak bisa nyanyi gitu, fales gini, bla bla bla. Saya dalam hati ini pulang PD, kakak dimarahin adik, ini kejadian saat ini saudara ya. Sampai akhirnya saya marah balik sama dia. Sudah, aku ini kan kakakmu. Kalau kamu tahu kamu adikku, ya bantu aku ngangkat lagu toh. Simpel. Saya dimarahi, saya marah ganti saudara ya. Ya bantu aku toh, aku ini kan kakakmu. Aku sopomu, saya bilang gitu. Aneh-aneh. Pulang PD saya dimarah-marahin gitu saudara ya. Nah, sebetulnya ya pengen menyanyikan itu saudara ya. Saya putar di YouTube, saya menikmati. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan sekali lagi, saya dipilih, sebutkan nama saudara. Susan dipilih. Susan dipilih. Susan dipilih untuk diselamatkan saudara. Amin. Roh Kudus yang menguduskan setiap kita secara terus menerus saudara. Kalau saudara jatuh, aku sudah jatuh dalam dosa A, B, C, saya galau. Saudara tinggal putar balik. Bertobat, gampang saudara ya. Tuhan itu menerima kita kalau kita bertobat. Ingat cerita anak bungsu yang hilang? Ketika dia kembali kepada bapaknya, dia sudah mau sampai di rumah bapaknya. Siapa yang lari duluan menyongsong? Bapaknya saudara, anak bungsunya enggak lari, papa gitu, enggak. Dia tenang-tenang aja saudara. Bapaknya yang lari menyongsong, memeluk, dicium gitu saudara. Anaknya yang hilang kembali. Saudara, jadi jangan galau terus menerus saudara ya. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya nggak ngalami, saya pun pernah mengalami. Dan itu sering kali saya sampaikan dari atas mimbar ini. Saya pun dulu pernah masuk dalam full timer gitu saudara ya. Saya keluar dari full timer, saya merasa saya mengkhianati Tuhan. Dalam. Saya bilang Tuhan, saya mengkhianati Tuhan. Bukan masalah kehilangan pekerjaan, bukan masalah kehilangan mata pencarian, tapi kok saya merasa saya tertuduh, hati saya menuduh saya gitu saudara ya. Saya mengkhianati Tuhan gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya mau kerja A, Tuhan masih mau enggak memberkati saya? Nanti kalau Tuhan enggak berkati saya sia-sia, saya kerja A, saya kerja B. Kalau enggak ada berkat Tuhan, enggak ada perkenanan Tuhan, sia-sia Tuhan. Saya cerita sama teman saya, saudara, teman saya malah bilang gini, kamu keluar dari tudungnya Tuhan gitu ya. Waduh, sangar gitu ya saudara ya. Keluar dari tudungnya Tuhan, ini piye toh Tuhan. Saya tuh juga, teman saya bilang, kamu keluar dari tudungnya Tuhan. Saya tambah terhakimi saudara ya. Saya tambah terhakimi, jujur itu saudara. Waduh, kemudian saya dengar Tuhan, ada hamba Tuhan mendoakan saya datang ke persekutuan doa. Hamba Tuhan itu mendoakan saya. Saudara, kita ini bukan sampah di mata Tuhan. Kita bukan sampah, setiap orang itu memiliki masa lalu. Pak Gembala sering katakan, ayo yang mau datang ke gereja ini dari pagi sampai siang ini, ada nggak di antara kita yang nggak berbuat dosa? Gak ada, semua manusia itu berdosa saudara ya. Gak ada manusia yang sempurna. Saudara ingat ketika kita sudah bertobat, mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh saudara ya. Ketika dosa itu ngiming-ngimingi kita lagi, saudara katakan, saya dipilih Tuhan. Saya enggak mau jatuh dalam dosa itu lagi. Saya dipilih Tuhan. Engkau orang pilihan Allah.
engkau orang pilihan Allah, saudara. Tuhan itu memandang, Alel, engkau orang pilihan Allah, engkau diselamatkan. Rafael, siapa mas namanya? Mas Budi, engkau orang, oh Adi, siapa namanya? Oh Mas Adi, Mas Adit, oh Adit, iya mohon maaf Mas ya. Mas Adit, engkau orang pilihan Allah. Pak Aris, engkau orang pilihan Allah. Pak Evan, engkau orang pilihan Allah. Jadi jangan ngeluh, saudara, orang pilihan Allah. Kadangkala kita berpikir, Tuhan, kok aku nggak dilahirkan dalam keluarga konglomerat yang kaya raya gitu ya. Iya, anak saya ini korban drakor ini. CEO. Tuhan, kenapa papa mama aku nggak kaya jadi konglomerat pengusaha gitu ya? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Hei, saya mau katakan, engkau orang pilihan Allah. Engkau orang pilihan Tuhan. Ada kalanya seperti ini saudara. Saudara, mungkin ada di antara saudara ini yang terjadi pada saya gitu ya. Tuhan, ini saya nih berdoa buat keluarga karena saya udah gak punya orang tua. Jadi otomatis saya ini berdiri buat keluarga, saya doa buat kakak saya, adik-adik saya. Yang sudah berkeluarga, saya doa ya kan mereka gitu. Kadang-kadang saya tuh mikir gini, mereka tuh gak doain saya ya. Iya saudara, doa Tuhan gitu ya. Doa buat mereka gitu saudara. Ada mungkin seperti itu? Saya mau kasih tahu, engkau dipilih Tuhan untuk berdiri sebagai pilar dalam keluargamu saudara. Dalam panggilan Tuhan, engkau dipilih masing-masing. Engkau punya panggilan Tuhan. Ada tujuan ilahi dalam hidup saya dan saudara. Kalau mungkin saat ini saudara yang harus bersimpu di hadapan Tuhan, doa A, B, C, D buat keluargamu sampai Z gitu saudara ya. Saya mau kasih tahu Tuhan pilih saudara untuk menjadi pilar penopang untuk keluarga. Amin saudara ya. Nah sekarang saya akan lanjut ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah, maksudnya untuk keselamatan itulah saudara, ia telah memanggil kita oleh Injil yang diberitakan. Sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kemuliaan yang menanti di depan. Mungkin saat ini kita merasakan penderitaan, tetapi ada kemuliaan yang menanti kita di depan sana. Ini bukan kata Susan saudara, kata Alkitab. Kita buka dari Roma 8 ayat 18, minta tolong ya Vano. Kita baca sama-sama yuk saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin saat ini kita menderita saudara, tapi percayalah tetap ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Suffering now, glory later. Wah, mohon maaf ya untuk Ci Irin gitu ya, guru bahasa Inggris ya. Sedikit-sedikit speak English gitulah ya. Padahal malu ada senior duduk di situ saudara ya. Ada kemuliaan saudara yang menanti kita, kemuliaan dari Tuhan. Ada mahkota yang menanti saudara, hello jangan lupa, ada mahkota. Saudara kalau bertanding seperti yang disampaikan firman Tuhan oleh Pak Hadi, yang diinginkan itu adalah piala. Ketika kita bertanding di dunia ini, ketika kita ini didapati menang saudara, ada kemuliaan Tuhan. Ada mahkota Tuhan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan yang menanti setiap kita. Ada saatnya nanti Tuhan yang akan memasangkan mahkota itu di atas kepala saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Saya lanjut. Ayat yang ke-15 saya lompat saudara ya. Saya langsung masuk di ayatnya yang ke-16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Katakan telah mengasihi kita. Dan yang telah menganugerahkan. Katakan menganugerahkan.
penghiburan abadi, dan pengharapan baik kepada kita. Allah mengasihi kita dan menganugerahkan kepada kita. Tuhan itu tidak sekedar God is loving. God is loving and giving. Gitu ya Ci Irin ya. Tuhan itu mengasihi dan memberi saudara ya. Gak hanya sekedar mengasihi. Tuhan itu mengasihi dan memberi. Ya rodok-rodok sedikit gitu loh saudara ya. Rodok-rodok belajar gitu ya. God is loving and giving. Tuhan mengasihi sekaligus Tuhan itu memberikan kepada kita. Memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita ini Tuhan beri dan itu tidak akan pernah diambil daripada kita. Amin. Tidak akan pernah Tuhan ambil daripada kita. Nah saudara, kata penghiburan abadi ini bukan hanya sekedar kata penghiburan, tapi lebih dalam lagi artinya itu kekuatan dorongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada kekuatan, ada dorongan, lebih daripada sekedar kata penghiburan. Jadi jikalau kita mengalami aniaya, kesulitan, masalah, pergumulan, suka, kedukaan gitu ya, tetap ada dorongan dan kekuatan yang dari Tuhan untuk setiap kita. Tetap ada pengharapan baik untuk setiap kita. Dan itu tidak akan pernah Tuhan ambil. Saudara, mungkin tadi di depan saya katakan, Paulus menginginkan jemaat di Tesalonika bukan hanya sekedar tahu kasih Tuhan, tapi juga mengalami kasih Tuhan. Mengapa jikalau ada orang yang berkata, apakah Tuhan mengasihiku, bla bla bla. Tuhan mengasihiku tapi kok tetap begini, tetap begitu, bla bla bla. Itu sebetulnya, itu hanya perasaan kita saja, betul? Itu hanya perasaan kita saja, bukan fakta, bukan kebenarannya, tidak seperti itu. Itu hanya perasaan kita saja. Dan orang benar itu hidup bukan dari perasaan, orang benar itu hidup karena iman, karena percaya. Orang benar hidup karena iman, hidup karena percaya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita ada dalam suka, duka, kesulitan, masalah, pergumulan, oh kita ingat tetap ada penghiburan dan pengharapan baik yang Tuhan berikan bagi kita. Amin saudara, tidak akan pernah diambil saudara. Ayat yang ke-17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Hidup orang Kristen, hidup orang percaya bukan hidup yang santai-santai saja. Bukan hidup yang kosong. Mengapa? Ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ada perkataan baik yang harus kita sampaikan, saudara. Ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ada tugas dari Tuhan yang harus kita lakukan. Tuhan tuh gak akan panggil kita kalau tugas kita di dunia ini belum selesai, saudara. Percayalah. Jika mohon maaf ya, mau sekritis apapun, katakanlah orang itu sakit, mau sekritis apapun, sekarat apapun, saudara, nafas tinggal 1-2. Kalau Tuhan mau pakai dia, Tuhan gak akan panggil, saudara. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah selesai gitu, Tuhan panggil. Om saya dulu suka bercandanya gini, SK-nya sudah turun itu berarti ya. SK-nya sudah turun om ya. Kayak orang kerja ya dapat SK gitu ya saudara ya. Nah, selama kita ini punya tugas khusus dan itu belum selesai, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita masih harus tetap garap itu, kita masih harus tetap kerjakan itu. Tuhan ya akan panggil saudara. Tapi kalau sudah selesai itu sudah dalam kedaulatannya Tuhan gitu ya. Tuhan yang pilih, Tuhan mau panggil, itu sudah dalam kedaulatannya Tuhan. Mau kita doa sambil menangis darah pun gitu saudara ya. Kalau sudah keputusannya Tuhan ya sudah gitu saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada penghibur, ada pekerjaan, ada pekerjaan baik, ada perkataan baik yang harus kita kerjakan, yang harus kita sampaikan kepada orang lain saudara.
Saudara yang punya karunia untuk melayani, silakan melayani. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang punya karunia mungkin untuk mengajar, ya silakan mengajar.